ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Fluffy Kasih banget. Kita siapkan yang banyak ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita tambahkan pete. Ini petenya tua-tua, melenus-melenus, nyenengin kalau ngeliat pete kayak gini. Kemudian selain ada pete di sini juga kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau misalnya nggak ada tahu putih, pakai tahu yang coklat itu juga boleh banget, Fluffies. Kemudian ini tahunya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja, yang seanane nang kulkas. Pertama-tama kita siapkan ada lombok keriting merah. Kemudian kalau misalnya mau pedas boleh ditambahkan yang rawit. Tapi bagi Fluffies saya nggak suka pedas sama sekali, nanti pakainya cabai yang merah gede ya, dibuang bijinya, itu nanti nggak pedas sama sekali tapi tetap dapat aroma cabenya. Kemudian siapkan bawang brambang, ini kita iris-iris. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau udah wangi baru masukkan lomboknya. Kemudian kita aduk-aduk, baru kita akan masukkan tahunya. Ini nggak usah dimasukkan bahan lainnya dulu, Fluffies. Kita aduk-aduk dulu tahunya. Kemudian kalau sudah tercampur rata, baru kita akan cemplungin cambah delenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rodok susut. Nah, di sini kita tambahkan juga ada garam, gula, kemudian penyedap rasa, dan kita akan masak sampai nanti matang. Kalau sudah matang dan sudah mau diangkat, baru kita siapkan pete. Wah, ini udah cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Apalagi nasi angetnya nasi anget yang rendah gula. Biasanya Fluffy Kasih itu suka masaknya dikukus, tapi hari ini nggak perlu ngukus lagi untuk dapatkan nasi rendah gula karena sudah ada rice cooker dari Meko, Fluffies. Nih, selain bentuknya yang cantik banget kayak gini, nanti nasinya juga bisa bikin rendah gula. Selain nasi rendah gula juga kalau misalnya Fluffies sukanya nasi yang biasa, masak biasa juga bisa banget, nanti tinggal diambil sarangannya. Tapi hari ini Fluffy Kasih mau bikin yang rendah gula, jadi pakai sarangan. Jadi siapkan berasnya di atas sarangan, kemudian masukkan air. Airnya harus di atas berasnya ya. Kemudian ini kan ada banyak menu-menunya, Fluffy. Nanti Fluffy pilih aja. Nah, karena hari ini menunya adalah nasi rendah gula, nah kita pencet menu yang nasi rendah gula. Nah, sekarang tinggal kita pencet start aja kalau sudah dipilih menunya, dan kita akan tunggu sampai nanti rice cookernya mati. Itu tandanya sudah mateng. Nah, ini hasilnya setelah matang, Fluffies. Jadi Fluffy bisa lihat airnya itu menggenang di bawah, jadi persis banget seperti dikukus. Nah, sekarang kalau udah begini kita lihat tekstur nasinya ya, nih cantik banget. Sekarang mumpung masih panas-panas, masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini mau tak pakai untuk sarapan, dan lauk yang sudah tadi kita bikin ini udah enak banget, nggak perlu lauk lain lagi, Fluffies. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari kulit melinjo. Rasanya enak banget. Ini kulit melinjonya tadi sudah dicuci bersih dan juga sudah dibelah-belah. Kemudian di sini kita siapkan untuk bahannya ya. Di sini udah favorit Fluffy Kasih banget. Aku mau pakai namanya cambah dele. Tambahkan juga ada pete. Ini mumpung pete lagi murah banget, jadi kita bikin menu yang banyak dari pete. Kemudian untuk bumbunya di sini kita akan siapkan cabai rawit. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pedas, nanti bisa ditambahkan atau bisa diganti pakai cabai merah keriting ataupun yang besar ya. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada bawang putih dan juga kita pakai brambang atau bawang merah. Nah, ini aja bumbunya, cuma lombok, bawang, brambang, udah cukup. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu kulit melinjonya. Kalau di tempat Fluffy Kasih juga ada yang bilangnya ini namanya kletek. Kemudian kalau misalnya sudah matang kulit melinjonya, baru kita angkat. Nah, ini supaya nanti numisnya itu sebentar udah matang. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita gongsong-gongsong sebentar. Kalau sudah wangi banget, baru kita akan
cemplungin. Pertama-tama kita akan cemplungin dulu kulit melinjonya atau yang biasa juga Flavikas disebut plete. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi kan kita pakai sambal, tapi untuk peteknya nanti belakangan aja, biar nanti pada saat disajikan tuh masih tetap hijau dan masih kemerius. Ini kita masukkan ke cambahnya, tambahkan juga gula jawa, kemudian garam. Kalau pakai penyedap rasa boleh. Untuk Flavikas nggak punya gula jawa ya nggak apa-apa, pakai gula pasir. Untuk penyedap rasanya Flavikas bisa sesuaikan aja dengan selera Flavikas. Mau pakai micin boleh, mau pakai kaldu-kalduan ya boleh banget. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Kemudian ini kalau misalnya sudah mau mateng dan sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin peteknya. Ya aku seneng banget karena petek lagi murah banget Flavikas. Jadi akhirnya ini aku sering banget bikin menu dari petek karena aku memang pecinta petek banget. Biasanya itu 7.500 satu lenjer, sekarang cuman ada yang 3.500, ada yang 3.000 satu lenjernya. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau langsung kita angkat. Mumpung masih anget-anget, kita mau langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk sarapan, enak untuk makan siang, enak untuk makan malam juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavikas, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikas mau bikin resep endog dadar pete yang enak banget. Mestinya kalau Flavikas punya lidah-lidah deso, mesti suka dengan resep yang satu ini karena rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur, kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya di sini aku mau pakai pete. Ini peteknya udah tua banget, melenus-melenus. Dan sekarang harganya itu murah banget, satu lenjer itu cuma 3.000 Flavikas. Kemudian ini peteknya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya nanti pedes. Kalau misalnya Flavikas nggak suka pedes, nanti pakainya cabai yang merah keriting atau yang besar ya, tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Ini karena tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya gede, 1 aja cukup atau separuh juga cukup. Kemudian kita potong-potong. Nah, semua bahan ini kita cemplungin ke dalam telur yang tadi sudah kita aduk. Kemudian sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyaknya itu nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti telur dadarnya itu nggak ngemu minyak gitu maksudnya. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan telurnya. Nah, sekarang kita akan masak sampai matang. Nah, biasanya kalau aku masak telur kayak gini, kadang-kadang aku dadar ataupun aku orak-arik sebentar di wajan yang panas. Nah, hari ini aku maunya di dadar aja, tapi dadarnya juga nggak yang rapi banget, nggak yang ayu ngono. Jadi agak berantakan, tapi memang modelnya tuh kayak gini Flavikas. Nah, ini kita tengok bagian bawahnya sudah agak mateng. Ini nanti langsung kita balik. Nah, untuk goreng telur dadar kayak gini juga nggak perlu sampai yang teksturnya tuh kering banget, itu nggak usah sampai kayak gitu Flavikas. Jadi masih kayak ada basah-basah gitu loh Flavikas. Nah, kira-kira kalau udah kayak gini nih kita balik. Setelah itu kita akan angkat. Apinya jangan lupa kecil aja karena tadi kita pakai minyaknya kan sedikit. Jadi apinya kita kecil aja. Ini langsung kita potong-potong di atas wajannya aja kayak gini Flavikas. Kemudian kita akan tunggu sebentar. Kalau misalnya dirasa sudah cukup matang, ini nanti kita akan angkat. Mumpung masih anget-anget banget Flavikas, ini mau langsung kita kebetulan ini aku bikin resep ini tuh pagi-pagi Flavikas, jadi memang sengaja bikin untuk sarapan. Dah kalau ada lauknya ada kayak gini, ini enak banget. Aku pakai untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Pokoknya yang pasti begitu angkat langsung kita sanding nasi putih, langsung kita Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan kacang panjang. Ini kita potongnya miring-miring kayak gini ya, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai tahu putih Flavis, tapi bisa juga pakai tahu coklat ataupun pakai tempe, ya nggak apa-apa. Kemudian tahunya kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kalau sudah kita sisihkan. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan dan favoritnya Flavi Kasih banget, kita pakai cambah dele. Ini kebetulan hari ini tuh cambah delenya tuh lagi seger-seger dan melulus-melulus banget. Jadi nanti kita tambah semangat untuk masaknya. Kemudian kita siapkan tuh bumbunya ya. Di sini kita siapkan ada lombok merah yang keriting. Kalau misalnya tambah pedas boleh tambahkan cabai merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga brambang. Brambangnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Jadi bumbunya ya mau lombok, bawang, brambang aja Flavis, tapi nanti rasanya enak banget. Dan ini juga nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, cukup diracang-racang aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya sudah wangi, di sini kita cemplungin lomboknya, oseng-oseng lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin tahunya terlebih dahulu. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi, biarkan tahunya itu matang dulu. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Ini tahunya sudah matang, sekarang kita cemplungin kacang panjangnya, sak toge-togenya kita cemplungin, tambahkan juga ada gula, kemudian garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa, rasanya itu udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan masak. Di sini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti matang. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis ya. Kalau Flavi Kasih lebih suka masaknya itu nanti masih krius-krius, tapi bagi Flavis yang nggak suka nanti dimasaknya lebih lama biar lebih empuk. Seperti ini aja Flavis, ini sudah matang. Rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang mumpung masih anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget maemnya pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada ikan asin goreng atau ikan pindang goreng, itu enak banget Flavis, ataupun memakai endog dadar itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep tumisan pare. Hari ini kita mau bikin resepnya yang simple aja, pakai bumbu-bumbu seanane wae nang rumah. Pertama-tama sini kita siapkan pare, kemudian bagian bijinya dibuang. Nah setelah ini kita iris-iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tempe. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget. Boleh panjang-panjang ataupun boleh kotak-kotak. Saya Flavis di rumah. Kemudian kalau tempenya sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan namanya kecambah dele Flavis. Ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Mau dicampurin tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis mau pedas, pakainya cabai yang merah keriting aja atau pakai cabai yang merah besar. Nah, ini kita iris-iris. Kalau sudah, kita tambahkan juga ada brambangnya. Brambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian ada bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Udah, kita pakai resep yang praktis-praktis saja. Kemudian kalau sudah siap, kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Gongsong sampai nanti wangi. Kemudian kita akan cemplungin lomboknya.
Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi. Nah, di sini aku mau tambahkan udang rebon. Ini kalau aku bilang itu bumbu magic, Flavis. Rasanya itu kalau untuk tumis-tumisan itu aromanya nanti harum banget dan juga gurih banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita akan cemplungin tempenya, kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukkan bahan lainnya. Ini tempenya biar nanti agak kering dulu. Kemudian kalau sudah kering dan matang tempenya, baru kita akan cemplungin pareknya dan juga ada cambah delenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan masukkan ada garam, kemudian gula, tambahkan juga air. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena tadi kita sudah masukkan udang rebon, itu bikin masakan tuh jadi gurih banget walaupun nggak pakai penyedap rasa. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka kalau masak sayur-sayuran tuh masih yang hijau, masih kemerius gitu. Tapi nanti kalau misalnya Flavis mau lebih empuk ya boleh dimasaknya lebih lama. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan campur-campur yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jamur. Aku mau pakai jamur tiram ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya jamur tiram juga boleh pakai jamur merang. Itu juga nanti rasanya enak banget. Ini karena jamur tiramnya lebar-lebar, jadi aku mau belah-belah biar nanti lebih gampang untuk dimaem. Kalau sudah di sini aku mau rendam dulu dengan air yang panas. Kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit. Nah, ini fungsinya biar nanti jamurnya itu jadi nggak terlalu bau langu gitu, Flavis. Kalau sudah direndam, kemudian ini kita angkat dan kita akan bilas lagi satu kali lagi pakai air yang bersih. Kalau jamurnya sudah selesai, kita sisihkan. Kemudian di sini kita mau siapkan bahan-bahan lainnya. Aku mau pakai buncis ya. Ini buncisnya tadi bagian ujungnya sudah dibuang terlebih dahulu, kemudian kita potong-potong. Nah, ini motong-motongnya biar nanti lucu dan juga cantik. Kecil-kecil aja motongnya kayak gini, Flavis, tapi rada miring-miring kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan, kemudian nanti kita siapkan untuk bahan lainnya. Kalau bahan yang terakhir ini udah anak-anak suka banget deh. Di sini mau aku pakai bakso sapi. Kalau misalnya Flavis nggak punya pakai bakso sapi, juga bisa pakai bakso ayam, ataupun Flavis juga bisa pakai fish cake boleh, atau mau pakai bakso ikan juga boleh, atau mau pakai udang itu juga boleh banget. Kemudian untuk bumbunya di sini kita siapkan ada cabai rawit, karena aku mau pedas jadi tak tambahin cabai rawit, Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas juga bisa pakai cabai merah yang besar. Kemudian di sini kita siapkan juga ada bawang dan juga brambangnya, kita iris-iris. Kalau sudah, kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin lomboknya, kita gongsong-gongsong lagi. Kemudian kalau sudah benar-benar wangi banget, di sini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kita akan masak baksonya sampai nanti baksonya mateng. Kalau misalnya baksonya sudah mateng, baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita langsung cemplungin sak jamurnya, kemudian sak buncisnya, karena jamur tadi kan sudah direndam pakai air panas, jadi masaknya itu memang nggak perlu lama-lama, Flavis. Dan buncis juga masaknya juga nggak perlu lama-lama, jadi tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, ini aku pakai gula Jawa, kalau enggak juga pakai gula putih nggak apa-apa. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, tambahkan lagi sedikit air, kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah usah lama-lama lagi, Flavis. Seperti ini aja, ini sudah mateng, rasanya itu gurih dan juga agak pedas. Kemudian sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan klete atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget nih. Kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan dah makan favoritnya Flavi Kasih, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavi Kasih banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak, tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ini aku pakai yang gede-gede bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplang-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin kleteknya atau kulit melinjonya. Saat tempenya kita cemplungin tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Nih jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Gula jawane lagi habis, wis aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula Jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya ini bener-bener rasa deso tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin. Kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah tanek, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Saya Flavis nggak punya tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok maemnya itu pakai nasi yang hangat karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng tempe yang enak. Nanti kita kasih lombok hijaunya yang banyak biar makin sedap dan makin gurih lagi. Ini sudah aku siapkan tempe, kemudian mau aku potong-potong. Motong-motongnya itu saya suka-sukanya Flavis, mau kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang boleh, mau tebel panjang juga boleh. Aku suka banget resep ini, nggak tahu kenapa ya, Flavi itu suka banget sama yang namanya tempe ataupun tahu. Itu udah kayaknya wajib ada lauk setiap hari itu tempe atau tahu. Nah hari ini biar nggak bosen, aku mau oseng aja nanti pakai kecap, pakai lombok hijau. Nah setelah tempenya kita potong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau tambahkan cabai hijau besar yang banyak. Nah ini nanti rasanya nggak terlalu pedas Flavis. Jadi kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas, bisa ditambahkan juga cabai rawit hijau sesuai dengan selera Flavis. Atau mungkin bagi Flavis yang benar-benar nggak suka pedas sama sekali, ataupun anak-anak yang nggak terlalu pedas sama sekali, ini bisa pakai cabai hijau yang besar seperti ini, cuman bijinya dibuang, jadi nanti tetap dapat warna cantik dan juga tetap dapat aroma cabenya, cuman nanti rasanya nggak pedas. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang atau bawang merahnya. Ini cukup kita iris tipis-tipis saja.
Selain ada brambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, jadi bumbunya itu cuma lombok, bawang, brambang, nanti tinggal kita tambahkan gula, garam, kecap aja, Flavis. Jadi memang praktis banget, cocok banget untuk Flavis kalau misalnya pagi-pagi tuh suka ribut masakan. Nah ini tinggal disereng-sereng aja, jadi menunya praktis banget. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, dan kita sekarang akan siapkan wajan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Nah biasanya Flavikasi kalau bikin tempe kecap itu gorengnya itu kering. Nah hari ini aku maunya yang masih setengah basah kayak gini, Flavis. Nanti rasanya beda loh sama kalau misalnya kita gorengnya kering. Kemudian kalau sudah digoreng, ini kita sisihkan. Ya kita akan tumis bumbu-bumbunya, cuman ini nanti minyaknya aku kurangin biar nggak kebanyakan. Pertama-tama masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Ini cabenya nanti belakangan aja. Kita gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu dan sudah wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin tempenya. Kemudian tambahkan garam, kemudian di sini juga aku mau tambahkan penyedap rasa, kecap manis. Dan satu lagi Flavis, aku tuh rodok lupa tadi gula jawanya atau gula merahnya itu belum dimasukkan. Sekarang kita masukkan. Kalau misalnya nggak ada gula jawa, pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah enak, sudah sedap, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Nah kenapa aku masukinnya di belakang, biar nanti tampilannya pada saat kita maem itu masih cantik banget, Flavis. Jadi nanti bukan cuman tempenya aja yang kita maem, tapi saat cabai-cabainya itu nanti kita maem pakai nasi. Ini masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini wah cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem untuk lauk nasi rames. Jadi tinggal tambahkan lagi ayam goreng atau telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan oncom yang enak banget. Biasanya Flavikasi kalau masak oncom itu suka digongsong pakai lenca, pakai kemangi dan aneka rempah-rempah yang enak banget. Nah hari ini Flavikasi mau bikinnya digoreng aja, digoreng pakai tepung. Kayak mirip mendoan ya sajiannya, cuma nanti ini isiannya pakai oncom. Nah ini kita motongnya nggak usah terlalu yang gendut-gendut banget, biar nanti lebih matang dan lebih enak. Dan oncomnya kalau sudah disiapkan, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya yang nggak boleh ketinggalan, yang wajib ada, yaitu godong bawang. Ini godong bawangnya aku kasih yang agak banyak biar nanti makin wangi dan makin sedap lagi. Ini kita potongnya sehalus-halus mungkin. Kalau sudah diiris halus-halus, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan adonan tepungnya. Nah untuk bahan adonan tepungnya kita pakai bumbu yang lengkap juga, yang enak biar nanti makin gurih lagi. Di sini kita siapkan bawang putih dan juga kunir. Kunirnya sedikit aja. Kemudian kita tambahkan lagi ketumbar. Kemudian kita haluskan. Ini karena cuma sedikit jadi aku pakai ulekan aja. Di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kemudian kalau sudah halus, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian baru kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah untuk bahan lainnya biasanya kan aku pakai tepung terigu aja. Nah hari ini aku mau tambahkan lagi tepung beras biar nanti teksturnya tuh rada keriting dan rada kemriuk. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kaldu ayam bubuk, tapi juga bisa pakai kaldu sapi bubuk ataupun misalnya mau pakai kaldu jamur boleh, pakai micin juga boleh. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk, kalau sudah tercampur rata, baru kita akan cemplungin godong bawangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, baru di sini kita akan cemplungin oncom yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kalau misalnya sudah dicemplung, kita akan balut dengan tepungnya. Kalau sudah, sekarang kita langsung menggorengnya. Siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Nah minyaknya kalau bikin gorengan-gorengan kayak gini tuh diusahakan yang agak banyak, Flavis, supaya nanti gorengannya itu jadi lebih cantik. Kemudian ini akan kita bolak-balik sampai nanti dirasa sudah mateng. Untuk tingkat kekeringannya nanti disesuaikan aja ya dengan selera Flavis. Mau kayak rodok mendok-mendok ya boleh,
atau mau rodok kering sampai ke meriuk ya boleh, sama-sama enaknya. Nah, aku sukanya yang sampai kayak gini aja. Ini aromanya udah wangi, rasanya juga udah enak banget, warnanya juga udah cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi. Kalau sudah selesai digoreng, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk maem ataupun untuk cemilan. Kalau pagi-pagi mau ngeteh atau sore-sore mau ngeteh ataupun ngopi, nah ini cocok banget untuk dijadikan cemilannya. Apalagi nanti kita mau ceplusin pakai cabai rawit. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tahu sambal kacang yang enak banget. Pertama-tama di sini aku mau siapkan tahu putih, kemudian tahunya mau kita marinasi dulu dengan bumbu-bumbu biar nanti rasanya enak banget. Kalau misalnya Flavis nanti punya tahu Bandung itu kan udah enak, itu nggak apa-apa, tinggal digoreng aja. Nah, karena ini masih tawar, jadi aku mau tambahkan bumbu. Di sini aku mau pakai bawang putih, kemudian aku tambahin garam aja. Bumbunya nggak usah apa-apa, cuma bawang putih dan juga garam aja. Tapi misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, ya boleh aja, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan air, aduk-aduk. Kalau misalnya sudah tercampur rata, ini mau kita pakai untuk marinasi tahunya. Tahu itu marinasinya nggak usah lama-lama, 10 menit aja udah cukup. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita siapkan wajan, kemudian panaskan minyak. Kalau bisa minyaknya itu agak banyak supaya nanti tekstur gorengan tahunya itu jadi lebih cantik gitu. Jangan lupa dibalik. Kalau misalnya nanti sudah mateng, dia sudah agak melendung, gendut kayak gini, tandanya sudah mateng, sudah agak kering. Sekarang kita angkat, nanti goreng lagi sisa tahunya. Kalau misalnya semua tahu sudah digoreng, di sini kita akan bikin sambal kacangnya yang enak banget, yang gurih, yang buket. Sini aku mau pakai kacang tanah, kemudian ada cabai. Ini aku campur cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Nah, ketinggalan kita pakai kencur dan juga aku mau pakai bawang putih. Dah, ini aja. Kemudian kita goreng semua bumbu. Kalau misalnya Flavis bikin dalam jumlah banyak, sebaiknya kacangnya digoreng terlebih dahulu. Kalau sudah matang baru cabai dan teman-temannya. Ini karena aku bikinnya cuma sedikit, jadi ya wis tak campur aja. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita angkat, kita akan langsung haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau misalnya Flavis mau ditumbuk, itu juga boleh banget, tapi jangan di blender ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya Flavis. Aku mau pakai ada garam, kemudian ada gula merah. Nih gula merahnya juga penting banget. Kemudian kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita akan haluskan lagi, biarkan nanti gulanya itu tercampur rata. Nah di sini aku mau tambahkan lagi air. Nih airnya pakai air yang mateng. Kemudian kita akan ulek-ulek lagi biar nanti bumbunya masih lebih halus lagi. Nah di sini aku mau tambahkan lagi ada kecap manis. Kemudian kita ulek-ulek lagi sampai nanti benar-benar tercampur dan warnanya udah cantik. Kalau misalnya Flavis masih kurang manis, ya boleh tambahkan gula, atau kurang garam tinggal ditambahkan saja. Kemudian kalau bumbu sambal kacangnya sudah siap, sekarang kita akan sajikan dengan tahu. Kemudian di sini aku mau taburin nanti pakai toge kacang hijau yang pendek-pendek itu ya, untuk rawon. Ini aku taburin mentah-mentah, tapi bagi Flavis yang nggak suka ya wis di skip aja. Kemudian taburin bawang goreng biar makin gurih lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ora-ari bakso campur telur. Ini baksonya aku pakai bakso sapi, Flavis juga bisa pakai bakso ayam kalau mau ya. Kemudian ini kita potong-potong menjadi 4 bagian boleh, 3 bagian boleh. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Kita pakai telur. Nih telurnya kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita aduk rata. Ini nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi, nggak perlu pakai garam, nggak perlu pakai merica, karena nanti kita akan masak dengan bumbu yang enak banget. Kemudian di sini kita tambahkan juga ada cabai hijau besar. Ini kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris tipis-tipis, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Nah, untuk bumbu halusnya kita siapkan ada brambang, kemudian ada bawang, ada cabai merah keriting,
Boleh tambahkan rawit kalau misalnya Flavis mau tambah pedes lagi. Jangan lupa beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini biar nanti telurnya enak Fluffy, jadi gorengnya wajan itu jangan sampai yang panas banget. Kita masukkan telurnya, kemudian kita orak-arik. Nah, untuk gorengnya itu nanti nggak boleh sampai yang kering banget ya, jadi kayak masih basah-basah gitu Flavis, nggak boleh sampai yang warnanya itu agak gosong, itu nggak boleh. Nah, cukup kayak gini aja Flavis, ini warnanya masih cantik banget dan kayak masih agak basah gitu. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan. Nah, ini wajannya nggak usah dicuci, kita langsung pakai untuk gongsong bumbu. Kita tambahkan lagi minyak untuk gosong bumbunya ya. Kemudian kalau misalnya sudah panas, baru kita akan cemplungin bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Apinya nggak usah gede-gede, kecil aja, biar nanti sampai matang dan nggak ada bau languknya. Kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa boleh. Jadi aku tambahkan gula pasir, Flavis juga bisa pakai gula Jawa kalau mau. Kemudian kita tambahkan air, kita kemasak lagi sampai nanti airnya rodok susut. Kalau misalnya sudah rodok susut, di sini baru kita cemplungin baksonya, kita masak sampai nanti baksonya dirasa sudah mateng. Kalau misalnya baksonya sudah mateng, di sini kita cemplungin telur orak-ariknya. Telur orak-ariknya sudah masuk, ini kita aduk-aduk lagi. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, karena bumbunya udah mateng, terus baksonya juga sudah mateng, telurnya juga sudah mateng. Nah, cukup seperti ini aja. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin cabenya. Sebenarnya cabai itu cuma untuk pemanis aja, biar warnanya cantik Flavis. Aduk-aduk. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Aku suka banget pakai nasi yang masih anget, terus nanti pakai lauk yang kayak gini, rasanya tuh enak banget, cocok untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep masakan ikan asin sambal kecombrang. Wis jan panganan ngene iki bikin Flavis itu kalau maem tuh nggak mau berhenti. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan asin, ini namanya ikan asin inul jerene. Aku juga baru tahu ada ikan asin model kayak gini di Kebumen. Flavis juga pakai ikan asin jenis apapun yang Flavis suka di rumah ya. Kemudian ini mau aku rendam dulu pakai air dan juga aku tambahkan tepung beras supaya nanti ikannya nggak terlalu asin banget. Oh ya, ini airnya air dingin ya, bukan air hangat. Kemudian kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai kurang lebih 1 jam dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita siapkan bawang, brambang dan juga cabai. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini yang paling penting. Ini namanya bunga kecombrang Flavis, atau juga ada yang menyebutnya bunga honje, atau mungkin di teman-teman Flavis ada nama-nama lain selain tadi bunga kecombrang dan juga bunga honje. Ini aromanya wangi banget, aromanya tuh khas banget. Nih kalau untuk bikin tumis-tumisan kayak sambal ataupun buat bikin pecel itu juga enak banget, ataupun untuk masak-masakan ikan, masakan Sumatera itu kan juga pada pakai kembang kayak gini Flavis. Rasanya pokoknya enak banget deh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat ya. Tomatnya kita potong kasar aja. Kalau sudah kita sisihkan, dan aku mau tambahkan juga ada lenca. Kemudian ini ikannya sudah direndam selama 1 jam. Ini kita sisihkan dan kita bilas lagi pakai air dingin supaya lebih bersih. Nah, ini udah nggak asin banget Flavis. Kurangnya itu kurang lebih hampir 75% asinnya Flavis. Nah, sekarang kita mau goreng. Kita siapkan minyak, kalau sudah panas. Di sini aku mau taburin tepung beras boleh. Kalau misalnya nggak ada tepung beras juga bisa pakai tepung terigu. Fungsinya supaya pada saat kita goreng ikan asin itu nggak meletus-meletus. Kalau misalnya Flavis misalnya goreng ikan kayak ikan cuek, itu kan juga meletus-meletus, ikan tongkol itu. Nah, itu bisa ditaburin pakai tepung terigu ataupun tepung beras.
nanti hasilnya itu nggak akan meletus-meletus. Kalau misalnya ikan asinnya sudah kering, sudah mateng seperti ini kita angkat, kemudian kita sisihkan, dan kita akan siapkan bumbu halusnya. Kita akan gosok, tadi minyaknya aku kurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang dan aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin ikan asin yang sudah tadi kita goreng. Nah, karena di sini kan ikannya sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Aku tambahin gula sedikit ya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan kecombrangnya dan juga lenca dan juga tomatnya. Nah, sekarang udah masaknya kayak gini aja Flavis. Ini rasanya udah enak banget, aromanya itu udah wangi banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah enak banget untuk makan siang. Terus kalau misalnya Flavis di rumah punya sayur asem atau jangan bening bayem, jangan bening janggel, terus ada tempe goreng serengnya, ini bikin Flavikasi tuh kalau maem tuh nggak berhenti-berhenti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup oyong yang seger banget. Kita hanya pakai bumbu yang seadanya, yang cuma cemplang-cemplung aja, rasanya udah enak banget dan juga seger banget. Pertama-tama kita siapkan oyongnya terlebih dahulu ya. Cari oyong itu yang masih muda. Kemudian kita akan buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak usah. Kemudian kita potong-potongnya suka-sukanya Flavis saja ya. Mau model kayak gini boleh, ataupun mau bulat-bulat juga boleh, ataupun dibelah dua habis itu dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau untuk bikin sup-supan tuh sebenarnya enaknya itu pakai tahu yang tahu sutra Flavis. Cuman di tempatnya Flavikasi itu mandan langka, jadi ya udah pakai tahu putih biasa aja. Kemudian kita potong kotak-kotak dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget kalau udah ngomongin kecambah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada soun. Ini aku suka banget kalau soun yang jenis merek ini. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tomat supaya nanti makin seger lagi. Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis, dan juga di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita pakai yang pas-pas aja, nggak perlu ngulek-ngulek resep hari ini. Kalau semua sudah siap, di sini kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bawang brambangnya. Dan di sini aku mau tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa boleh, tapi kalau aku mau bikin sayur bening-beningan itu nggak pakai penyedap rasa. Cukup pakai gula dan juga garam aja. Untuk gulanya boleh gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita masukkan tahu dan juga oyong dan juga cambah dele. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan cemplungkan soun ya. Karena soun kan sebentar banget matang, jadi masuknya di bagian akhir aja. Kemudian kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan lagi brambang goreng biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya tuh gurih banget. Kemudian di sini juga aku mau cemplungin tomatnya biar makin seger lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya makan siang tuh siapin lagi sambal terasi ataupun sambal mentah, terus tempe goreng sreng ataupun tempe goreng tepung, tempe mendoan. Itu rasanya udah enak banget, seger banget. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.